Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Menggiurkan, ini 5 janji manis investor Qatar jika jadi ambil alih MU. Manchester United mendapatkan sejumlah janji manis dari Qatar Investor Group atau grup investor Qatar jika mereka sukses menjadi pemilik baru klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Menurut laporan, pihak Qatar mengajukan penawaran dalam beberapa hari mendatang. Lalu apa saja isi proposal dari para investor negeri Qatar itu untuk memenangkan pembelian Manchester United? Simak 5 aspek kunci dan tawaran surga yang bisa membuat Qatar Investor Group memenangi persaingan pembelian MU. 1. Renovasi Old Trafford. Inti dari hampir setiap perdebatan serius seputar siapa yang bisa membeli Manchester United adalah tentang renovasi Old Trafford. Stadion ini telah mengalami kebocoran, karat, dan sejumlah kerusakan sejak terakhir kali tersentuh renovasi pada 2005 ketika Glazers datang. Old Trafford sangat membutuhkan perubahan bahkan pembangunan kembali yang lengkap. Jika Qatari investor mampu membangun ulang dengan menghabiskan dana 2 miliar pounds atau 37 triliun rupiah, maka akan semakin mendekatkan supporter dengan pemilik klub, hal yang tidak terjadi saat Glazer berkuasa. 2. Kucuran dana transfer. Investor Qatar dikabarkan siap mengucurkan dana belanja besar-besaran jika berhasil mengambil alih MU. 3. Pengalaman Piala Dunia Qatar. Jika jadi membeli Manchester United, investor Qatar telah berpengalaman menangani perhelatan sepak bola terbesar di bumi, yakni Piala Dunia. Mereka akan lebih memberikan nilai branding ke Manchester United. Tidak hanya sebatas pertunjukan olahraga, Qatari investor bisa jadi akan menambahkan nuansa hiburan dan entertainment di dalamnya. Hal ini yang bisa menambah pemasukan bagi klub. 4. Libatkan fans. Dan 5. Merangkul komunitas. Mason Greenwood berpotensi tidak bela MU hingga akhir musim 2023. Mason Greenwood tampaknya belum akan mendapatkan kepastian mengenai masa depannya di Manchester United. Setidaknya hingga musim 2022-2023 berakhir, sang pemain dilaporkan bakal absen. Sejak kasusnya berhenti diselidiki kepolisian, Greenwood masih harus menghadapi penyelidikan internal yang dilakukan oleh klub. Nasibnya sekarang pun masih terkatung-katung. Investigasi internal ini awalnya diharapkan dapat selesai sebelum akhir musim 2023. Namun, laporan dari The Daily Star menjelaskan bahwa investigasinya bisa berjalan berbulan-bulan lamanya. Dengan kata lain, Greenwood berpotensi besar bakal absen membela Man United hingga masalahnya benar-benar tuntas diselidiki oleh pihak klub. Ia tidak akan dilibatkan dalam kegiatan klub, bahkan latihan. Sebelumnya, Greenwood dilaporkan sudah berkomunikasi dengan manajer Erik ten Hag. Komunikasi itu adalah yang pertama kali semenjak ten Hag diangkat jadi manajer anyar pada awal musim 2022-2023. Ia menanyakan kabar sang striker usai tuntutannya dicabut. Ia ingin mengetahui bagaimana kondisi fisik maupun mental sang pemain setelah 1 tahun absen. Kabarnya, Ten Hag juga membahas spekulasi masa depan sang pemain di Man United. Secara kontrak, Greenwood masih akan membela Manchester United untuk beberapa tahun ke depan. Ia punya kontrak di Old Trafford hingga tahun 2025, di mana ada opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontrak tersebut. Negosiasi kontrak Rashford, Luke Shaw, dan Garnacho lancar. Manchester United terus melanjutkan upaya untuk memperpanjang kontrak dari beberapa pemain kunci di tim senior. Erik ten Hag terus berusaha untuk membangun timnya untuk jangka panjang. Perkembangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan optimisme dalam jangka pendek maupun panjang. MU saat ini berada di peringkat ketiga Liga Inggris, hanya tertinggal 5 poin dari Arsenal. The Gunners akan berhadapan dengan Man City dalam waktu dekat. Pertandingan ini dapat menjadi momen yang signifikan bagi ketiga tim ini dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2022-2023.
Laporan dari 90 Min menyatakan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan dalam proses perpanjangan kontrak dari 3 pemain kunci. Marcus Rashford, Diogo Dalot, dan Luke Shaw sudah mendapat perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Perpanjangan kontrak itu merupakan opsi perpanjangan yang ada dalam kontrak ketiga pemain itu. Kini pihak klub akan berusaha untuk menyepakati perpanjangan kontrak dengan durasi yang lebih lama bagi ketiga pemain itu. Marcus Rashford akan mendapat kontrak dengan nilai gaji yang lebih tinggi, sementara Shaw juga masuk dalam prioritas, walau Chelsea disebut menjadi potensi klub yang dapat merekrutnya apabila kesepakatan gagal dicapai. Sementara perkembangan dari Alejandro Garnacho dari tingkat akademi ke senior membuat pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu akan mendapatkan kontrak yang lebih sesuai dengan posisinya di tim utama. David De Gea, penjaga gawang veteran MU juga berpeluang mendapat kontrak baru, tetapi De Gea disebut akan mendapat tawaran gaji yang lebih rendah. Man United dikabarkan bisa menggait Adrien Rabiot dari Juventus. Setelah sulit datangkan Frankie De Jong di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United sempat mencoba peluang untuk datangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Kala itu, Bianconeri sejatinya juga sudah membukakan segala melepas gelandang asal Prancis tersebut. Namun transfernya ke Old Trafford tak pernah terjadi karena tak adanya kesepakatan perihal gaji usai Rabiot kabarnya meminta pendapatannya terlalu tinggi. Alhasil, Red Devils pun mundur pada perburuan tersebut. Walau sudah gagal datangkan Rabiot dari kota Turin, Goal melaporkan bahwa Man United bisa saja kembali membuka peluangnya untuk bisa mendatangkannya saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka nanti. Alasan tim asuhan Erik ten Hag akan berpeluang bisa mendatangkan pemain berusia 27 tahun ini karena dikabarkan tak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir musim 2022-2023 mendatang. Dengan kabar tersebut, maka The Red Devils memiliki keuntungan besar dengan menggaitnya secara cuma-cuma alias gratis. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.